kepada Ibu Endang kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya akan share screen untuk materi saya, mohon izin. Baik, saya perkenalkan, nama saya Endang Retno-Lastani, saya biasa dipanggil nama saya Retno. Saya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kapribaden. Tapi saya mewakili dari MLKI karena kebetulan saya sebagai sekjen di Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Mengenai webinar kali ini, kami diminta dari ICRP dan Komnas Perempuan untuk memberikan pandangan terkait urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini untuk disahkan, dilihat dari sudut pandang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami melihat bahwa keberadaan dari PRT ini dari dua sisi. Jadi dari sisi kami sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dan juga PRT sebagai warga negara Indonesia. Kami sebagai penghayat kepercayaan memandang bahwa PRT ini adalah manusia ciptaan Tuhan juga. Kami meyakini bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai derajat yang sama. Jadi tidak ada misalnya yang lebih kaya mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang miskin misalnya. Jadi karena kita meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sederajat, maka bagi kami ya pekerja rumah tangga ini tidak boleh dipandang sebelah mata hanya karena status sosialnya. Kemudian kami memandang juga dari sisi cinta kasih. Kebetulan di kami penghayat kepercayaan, cinta kasih merupakan poin penting dalam kehidupan, karena kalau tidak ada cinta kasih bagi kami pasti tidak akan ada kehidupan, karena awal kehidupan itu pasti dimulai dengan rasa cinta kasih. Karena cinta kasih itu maka bayi yang lahir kemudian dirawat dan kemudian dia menjadi manusia yang bertanggung jawab pada dirinya. Kepada pembantu atau pekerja rumah tangga, kami juga seperti itu. Jadi apalagi ya bagi kami pekerja rumah tangga itu adalah bagian yang penting ya dalam kehidupan zaman sekarang ini. Zaman sekarang banyak perempuan yang bekerja, jadi suami istri bekerja, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari pekerja rumah tangga untuk membantu mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan oleh pasangan suami istri itu. Tapi karena mereka bekerja dan mereka membutuhkan bantuan, kemudian mencari pekerja. Di sini berarti pekerja itu adalah mempunyai posisi yang sama, misalnya pekerja rumah tangga dengan pekerja di kantor atau pekerja di mana saja. Menurut kami seperti itu. Karena mereka juga bekerja untuk mencari nafkah. Sama dengan yang bekerja di kantor maupun pengusaha juga awalnya pasti bekerja untuk mencari nafkah. Nah, apalagi pekerja rumah tangga ini biasanya berasal dari daerah atau berasal dari status sosial yang masih kekurangan gitu kan. Itu seharusnya kita memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi di sini dari kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, bagi kami keberadaan pekerja rumah tangga ini harus kita tidak kita rendahkan karena keberadaannya itu sederajat sebagai sesama manusia. Dan kita ketika berelasi dengan pekerjaan rumah tangga harus disertai rasa cinta kasih, karena dia akan hidup bersama kita dari hari ke hari, misalnya dia tinggal bersama kita. Kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, misalnya pulang, bagaimana juga kan setiap hari akan berhubungan dengan kita. Dengan hubungan cinta kasih itu maka akan terjadi keharmonisan lah dalam berelasi. Kebetulan saya sendiri dulu punya pembantu selama 22 tahun. Dari anak saya yang kecil, umur 1,5 tahun, sampai dia kuliah ya. Kebetulan pembantu saya kemudian menikah dan kemudian tidak bekerja lagi di rumah saya. Dan sejak itu kebetulan suami saya juga pensiun,
Jadi untuk penghasilan menggaji pembantu itu juga mulai dipikirkan gitu. Karena bagi kami pembantu tidak digaji semau kita gitu. Pembantu itu harus digaji sesuai dengan pekerjaannya. Karena kita sendiri saja mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sangat berat. Jadi kita juga harus menempatkan diri bagaimana ketika pekerja rumah tangga itu juga mengerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kemudian sebagai WNI, jadi kami memandang sebagai WNI, pekerja rumah tangga itu harus mendapatkan keadilan sosial. Sesuai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dia pun harus mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari negara. Dalam hal ini, perlindungan misalnya terhadap yaitu kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga maupun kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi rasa aman untuk bekerja, mereka mencari nafkah. Kemudian juga pemberdayaan bahwa mereka juga berhak mendapatkan peningkatan peningkatan diri lah ya, pengembangan diri, mungkin hanya lulusan SD atau SMP, tapi dia mempunyai keterampilan tambahan untuk ketika dia bekerja juga dia terangkatlah misalnya upahnya karena mempunyai keterampilan. Itu menurut kami memandang pekerja rumah tangga. Di sini kami lihat bahwa RUU PPRT telah juga memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, baik kepada pekerja rumah tangga sendiri maupun kepada pemberi kerja. Walaupun mungkin ada yang menyampaikan mungkin dari sisi pemberi kerja bahwa undang-undang atau RUU PPRT ini lebih melindungi pekerja rumah tangga dibandingkan dengan pemberi kerja. Tetapi dalam hal ini kita juga harus melihat bahwa pekerja rumah tangga ini adalah sosok yang rentan kalau sudah di dalam rumah kita juga bisa eksploitasi. Jadi kita juga harus mengetahui bahwa perlindungan kepada yang lemah tentunya harus kita kedepankan gitu daripada kita yang sudah superior, karena mereka kan pasti lebih inferior. Karena ini juga saya alami, kebetulan saya juga sebagai penghayat kepercayaan yang selama berpuluh tahun juga menjadi warga negara yang antara ada dan tiada, dan itu rasanya tidak enak gitu. Jadi bagi kami penghayat kepercayaan, kami juga tidak ingin bahwa ada warga negara Indonesia yang menjadi warga kelas sekian gitu ya, karena status sosialnya. Di sini saya lihat bahwa pekerja rumah tangga itu di RUU ini mereka berhak mendapatkan upah dan THR, bekerja pada jam yang manusiawi sehingga dia juga ada jam istirahatnya, kemudian mendapat hak cuti, mendapat jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian beribadah sesuai keyakinan. Saya rasa itu adalah perlindungan yang sangat wajar gitu ya. Semua orang, kita pun jadi pekerja pasti menginginkan hal ini. Jadi apa salahnya ketika itu kita berikan juga kepada pekerja rumah tangga. Di sisi lain, perlindungan kepada pemberi kerja, saya rasa ini penting juga, nanti yang perlu kita juga lihat ke depannya bagaimana pemberi kerja ini mendapatkan informasi tentang identitas PRT. Karena di sini memang banyak keluhan-keluhan misalnya dari ibu-ibu rumah tangga yang juga mengalami hal-hal yang tidak enak dari pekerja rumah tangganya gitu, karena mungkin ada penipuan misalnya gitu. Jadi, nah ini bagaimana nanti bisa menjadi semuanya mendapat perlindungan. Kemudian di sini pemberi kerja juga memperoleh informasi tentang kemampuan. Nah ini kemampuan PRT ini juga penting juga karena tentu saja kita jangan membuat misalnya ini di rumah ada anak kecil, rumahnya besar misalnya, tapi PRT-nya cuma satu, sehingga dia harus mengerjakan juga mengasuh anak, tapi dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan kita sendiri kalau nggak ada PRT juga mengerjakan semuanya itu tidak mungkin. Jadi ini juga yang harus kita perhatikan. Mungkin dari pihak pemberi kerja ada yang protes juga, terus gimana kita misalnya bekerja gajinya kecil,
kita nggak mungkin menggaji misalnya PRT 2 misalnya atau lebih gitu kan. Nah, ya itulah yang harus kita pikirkan masing-masing juga bahwa kita mempunyai tanggung jawab rumah tangga dan kita mempunyai penghasilan seperti seberapa dan bagaimana kita mengatasinya. Mungkin itu juga yang tidak harus dibebankan kepada satu PKT tentunya, PRT. Maaf, waktunya 1 menit lagi. Baik, baik kalau begitu saya menyampaikan kesimpulannya bahwa pekerja rumah tangga adalah manusia ciptaan Tuhan yang sederajat dengan manusia lainnya. Pekerja rumah tangga sebagai warga negara Indonesia wajib dilindungi oleh negara agar mendapat kesempatan mengembangkan diri dan mencari nafkah untuk kesejahteraan hidupnya. Kemudian hubungan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga seharusnya dilandasi oleh rasa cinta kasih dan tanggung jawab untuk mematuhi kesepakatan kerja seperti halnya pekerja di bidang yang lain. Dan yang terakhir, rekomendasi dari kami pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendukung penuh agar DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Demikian, terima kasih. Rahayu. Rahayu.